Terima kasih pemirsa Anda menyaksikan segmen Market Buzz dan berikut adalah Market Highlight pada hari ini di mana ada laba bersih Petrindo Jaya Kreasi atau Cuan melesat 2.500% sepanjang 2022. Astra Agro Lestari Tbk atau ALI akan membagikan dividen 1,7 triliun rupiah atau Rp404 per saham. Harga minyak stabil setelah melesat 5% pada Senin menyusul rencana pemangkasan produksi dari OPEC+. Kemudian pemirsa kita lihat untuk agenda ekonomi, ada libur festival Qingming di China, kemudian di Hong Kong dan juga ada Taiwan. Sementara dari Korea Selatan ada cadangan devisa di bulan Maret, Singapura penjualan retail year on year dan bulan Februari, kemudian juga ada indeks manajer pembelian atau PMI jasa Amerika Serikat di bulan Maret, stok minyak mentah mingguan di American Petroleum Institute atau API di Amerika Serikat dan indeks manajer pembelian atau PMI jasa Uni Eropa di bulan Maret, indeks manajer pembelian atau PMI komposit Jerman di bulan Maret. Rata-rata dari luar ini adalah data mengenai PMI. Dari dalam negeri pemirsa kita ke emiten, ada Arsi Buana Travelindo atau HAJJ yang akan melangsungkan IPO pada pagi hari ini dan seremoninya akan kami hadirkan saat lagi. Kemudian ada Japfa RUPS, ARKO RUPS, PMJS RUPS, Roti RUPS, kemudian juga ada IS DPS dividen tunai, ESA pembayaran dividen tunai dan TBLA XHM ETD. Kemudian pemirsa dari indeks harga saham gabungan, IHSG bergerak ke zona hijau saat menit-menit akhir perdagangan hari Selasa. Berakhir di posisi 6.833, naik 0,09% atau 6 poin. Sektor energi terkuat naik 1,83%, sedangkan sektor industri dasar di posisi terlemah turun 0,81%. Kemudian kita juga akan menyaksikan data dari Bursa Asia di mana tampaknya mayoritas ini sedang libur pemirsa ya, kecuali untuk Nikkei, kemudian juga Kospi Korea Selatan. Dan juga ada Straits Times pemirsa ya. Oke, dan pemirsa pada pagi hari ini saya akan berbincang bersama dengan Michael Yo dari Trimegah Sekuritas yang merupakan technical analyst. Mas Michael, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Risa. Mas Michael, dari Bursa Amerika Serikat kita lihat cenderung melemah karena data dari makroekonomi Amerika Serikat yang juga kurang oke, kemudian dari Eropa juga melemah. Peluang dari indeks harga saham gabungan yang kemarin sudah bergerak di teritori positif meskipun tipis, akan seperti apa pada Rabu ini? Nah, kalau saya proyeksikan pergerakan IHSG hari ini akan condong menguat dan menguji level 6.870, Mbak Risa. 6.870, ada kecenderungan menguat. Sentimen apa yang akan mengiringi penguatan dari indeks harga saham gabungan? Apakah berdasarkan teknikal saja? Jadi honestly apa yang terjadi dengan bursa di luar itu sekarang memiliki korelasi yang terbalik dengan kita. Karena dengan adanya pemulihan ekonomi di China, kemudian adanya perlemahan upaya beberapa negara untuk melakukan perlemahan terhadap mata uang USD, nah itu akan memberikan dampak atau impact yang positif terhadap bursa di Asia. Oke, support IHSG bergerak ataupun berada di posisi berapa? Saat ini support IHSG berada di level 6.764. Oke, 6.764 sebagai support terdekat ya? Ya, betul. Sementara resistennya di posisi 6.872. Itu dia range support dan juga resisten jangka pendek untuk indeks harga saham gabungan. Oke, kita akan lihat dari rekomendasi saham pilihan dari Mas Michael Yo, pemirsa Trimegah Sekuritas berikut ini. Seperti biasa ada 4, diantaranya ada Astra International, kemudian pemirsa ada Adaro, BRMS, dan BBRI. Astra direkomendasikan dengan target price 6.400, Adaro target price 3.400, BRMS target price 190, dan BBRI target price 5.000. Analisisnya seperti apa, Mas Michael? Oke, jadi kalau kita mulai bicara dari Astra International, nah kita akan melihat yang salah satu yang menjadi katalis paling kuat itu adalah adanya potensi peak daripada kenaikan suku bunga Bank Indonesia. Jadi saya memproyeksikan bahwa penjualan sales otomotif itu akan jauh lebih baik. Secara teknikal, Astra sendiri bergerak saat ini bergerak reversal. Jadi dia bergerak dalam trend channel di mana ada potensi untuk ASA itu memulai masa uptrendnya kembali. Itu untuk Astra.
Oke, untuk Astra International ini kan belum ada RUPS ya, dan biasanya kan juga Ya, dividennya cukup betul. besar. Eh, Ada dividen, yes. Seberapa potensial Astra saat ini? Seberapa potensial? Ya, Oh ya, kalau saya melihat untuk menuju ke saat ini posisi Astra berada di bawah MA 200. Jadi untuk saat ini potensi Astra untuk melewati MA 200 itu potensinya besar. Di oke. mana MA 200-nya sendiri berada di level 6.200. Baik, kalau kita lihat Astra International kemarin ini ditutup 6.025. Kenapa pergerakannya belum terlalu bergeliat? Padahal biasanya kan harusnya sudah mulai, kalau misalkan memanfaatkan momen dividen kan harusnya jangan tunggu RUPS-nya udah price in nanti. Tapi sekarang-sekarang Ya, ini sambil memproyeksi kira-kira hasil RUPS soal dividen akan bagaimana. Kenapa cenderung nggak terlalu signifikan nih? pertama transaksi bursa yang ada itu semakin hari semakin menurun Kak, berada di bawah level 10 triliun. Nah, kemudian Astra ini merupakan salah satu saham yang memiliki market cap besar, likuiditasnya besar. Jadi flow yang ada ke market saat ini memang sembarangan satu-satu Kak. Yang pertama kemarin setelah dividen jumbo itu mulai datang ke perbankan, lalu masuk ke call. Setelah call nanti saya proyeksikan itu akan lari ke beberapa turunan lainnya. Salah satunya adalah Astra. Oke, Jadi masih memang bertahap saat ini masih ada flow yang target ada. di 6.400, buy di 625 current price. 5.950 it's okay atau di bawah 6.000. Oke, buy on weakness, agak buy on weakness dari posisi sekarang. Dalam satu minggu terakhir kenaikan dari Astra ini sudah 3%. Untuk emiten dengan market cap sebesar Astra itu juga cukup besar begitu ya Mas Michael ya? Baik, betul. Oke, beli di Betul. harga bawah. Kemudian Adaro target price 3.400. Apa yang menarik dari Adaro sehingga masuk dalam list Anda? Pertama, setelah era pembagian dividen jumbo, kita melihat pergerakan saham perbankan kita itu rata-rata menuju all time high. Nah, selanjutnya setelah selesai era pembagian dividen jumbo ini, terlihat ada inflow asing. Jadi ada pembelian yang dilakukan oleh foreign ke saham-saham call kita atau saham-saham batu bara kita, terutama masuk ke sektor energi. Jadi IDX Energy juga bergerak tren. Nah, selanjutnya katalis yang paling penting itu datang dari China, di mana China melanjutkan pajak ekspor 0% terhadap batu bara. Nah, jadi saya memproyeksikan saham-saham batu bara itu selanjutnya akan menjadi next changer setelah perbankan. Oke, kalau saat ini Adaro di 3.050, strateginya bagaimana? Nah, akan jauh lebih baik kalau seandainya pembelian itu dilakukan di level di bawah 3.000 sampai 2.820 karena secara teknikal saat ini itu berada di posisi resistance. Berarti cenderung beli di harga agak bawah begitu ya? Betul. Oke, bisa kalau misalnya lebih turun dari harga tersebut masih oke? Supportnya di posisi berapa untuk Adaro? Masih oke. Ya, jadi saya melihat posisi Adaro itu memiliki demand kuat yang di-create dari 2 tahun lalu. Di 1 tahun lalu itu berada di level 2.650. Jadi spare untuk saham batubara ini memang lebih lebar. Baik, 2.650. Makin murah, makin oke untuk Adaro ya? Baik. Itu dia rekomendasi untuk Adaro. BRMS. Oke, jadi kalau BRMS ini berkaitan dengan kita tahu kayak saat ini harga SAU hampir menyentuh last high-nya. Itu sudah berada di level 2.000 lebih. Nah, jadi berkaitan dengan resesi dan posisi USD yang saat ini tertekan, saat tahun ini komoditi emas itu digandang-gandang atau banyak diproyeksikan oleh analis akan menjadi salah satu primadona. Nah, BRMS sendiri merupakan salah satu tambang emas yang terbesar kedua setelah MDKA yang ada di IHSG. Nah, BRMS sendiri saat ini tuh punya pola inverted head and shoulders di level penting yang harus ditembus adalah 170 Kak. Jadi 172. Jadi jika melewati 172, maka BRMS akan memiliki target ke 190. Mbak Ifrik 172? Ya, di resisten di 172 itu titik kuncinya. Oke, jadi maksudnya sekarang kan masih 168. Beli saja kalau confirm melewati 172 atau di posisi akan jauh lebih baik kalau seandainya pembelian kita itu di level 165 sampai 160. Oke. Berarti tunggu sedikit lagi ya, sekarang masih di 168. Support kuat di posisi berapa untuk BRMS? Untuk support kuat di BRMS, seandainya 160 ini breakdown, maka level 153 menjadi titik yang paling penting. Karena ada sebuah gap kecil di situ. 163. Cut loss di posisi itu? 153. 153. 153. Cut loss di bawah itu? Di bawah 150. Oke, satu lagi ya. BBRI target price 5.000. Apa yang menarik dari BBRI dibanding bank BUMN ataupun bank big caps lainnya? Nah,
Pertama, BRI itu hampir menyentuh level all time high. Dia sudah berhasil breakdown trend line. Jadi saat ini BRI posisinya adalah very very strong uptrend. Nah, setelah terjadi pembagian dividen, harga BRI itu tertahan dan saat ini tuh berkonsolidasi menguat. Jadi jika level 4.900 terlewati, maka BRI akan bermain di level di atas 5.000 dengan support di 4.700. Baik, itu dia rekomendasinya untuk saham pilihan dari Trimegah Sekuritas, khususnya dari Mas Michael Leo. Mas Michael, kita hold terlebih dahulu, kita akan kembali sesaat lagi pemirsa, juga nantinya dengan seremoni IPO PTRC Buana Travelindo Tbk dengan kode saham HAJJ. Sesaat lagi, tetaplah di Market Buzz. Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa, dan hari ini Bursa Efek Indonesia kedatangan emiten baru yaitu RC Buana Travelindo Tbk atau HAJJ, dan berikut adalah profilnya pemirsa ya, profil IPO-nya, di mana PT RC Buana Travelindo Tbk atau HAJJ memiliki kegiatan usaha utama bergerak dalam bidang jasa penyedia akomodasi perjalanan wisata. Dalam penawaran umum perdana saham melepas 687.100.000 saham baru yang merupakan saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp30 setiap saham atau sebanyak 29,998% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Harga penawaran sebesar Rp140 setiap saham. Adapun jumlah seluruh nilai penawaran umum perdana saham ini adalah Rp96.194.000.000. Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan waran seri 1 yang menyertai saham baru perseroan sebanyak 34,282% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh atau sebanyak 549.680.000. Penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek adalah PT Surya Fajar Sekuritas Indonesia. Dan untuk mengikuti seremoni IPO dari PT RC Buana Travelindo Tbk atau HAJJ dari Menhol Bursa Efek Indonesia, sudah ada rekan Fajar Wayong di sana dengan laporannya. Silakan rekan Fajar, seperti apa seremoni dari HAJJ? Teman-teman profesi penunjang pasar modal. Jadi dengan adanya maraknya perusahaan yang tercatat, teman-teman profesi penunjang pasar modal lebih sering kami ketemu di sini. Terima kasih ya. Fajar, seperti apa persiapan ataupun kegiatan? Wiki dan juga Prisa serta pemirsa, kembali saya melaporkan langsung dari Menhol Bursa Efek Indonesia. Kali ini terkait dengan seremoni IPO, pencatatan perdana saham dari emiten pendatang baru PT RC Buana Travelindo. Perusahaan yang nantinya akan tercatat dengan kode saham HAJJ ini bergerak di bidang penyedia akomodasi wisata, yang mana pada hari ini sudah siap untuk menggelar pencatatan perdana saham di Bursa Efek Indonesia dengan melepas sejumlah 687,1 juta sahamnya ke publik. Adapun pemirsa, jumlah saham yang dilepas oleh RC Buana Travelindo ini sebesar 29,99% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan. Tak hanya mencatatkan perdana sahamnya di Bursa Efek Indonesia, RC Buana Travelindo juga menerbitkan waran seri 1 pada hari ini mencapai 549,68 juta. Adapun jika kita lihat dari penawaran yang memang sudah dilangsungkan pada 24 Maret hingga 3 April 2023, harga IPO saham dari RC Buana Travelindo sendiri ini dipatok di level Rp140 per saham, dan perseroan mengklaim bahwa terjadi oversubscribe ataupun kelebihan permintaan atas saham yang ditawarkan ke publik. Dan di IPO kali ini pemirsa, RC Buana Travelindo ini capaiannya dari dana IPO-nya sendiri ini kurang lebih akan mencapai lebih dari 90 miliar rupiah, di mana rencananya dana yang diperoleh dari IPO ini akan digunakan untuk modal kerja perseroan, 60% akan digunakan untuk perseroan dalam hal reservasi tiket pesawat, kemudian 40% dari dana raihan IPO akan digunakan untuk perseroan dalam reservasi slot kamar hotel. Dan tentunya pemirsa,
prosesi pencatatan perdana saham ataupun IPO dari Arsy Buana Travelindo ini juga begitu spesial karena dilaksanakan di tengah momen Ramadan, dan tentunya ini juga bertepatan dengan sektor usaha ataupun bisnis dari Arsy Buana Travelindo yang juga cukup dominan dalam penyedia akomodasi wisata dalam umroh dan juga ibadah haji. Adapun rencana modal kerjanya sendiri yang sudah tadi saya jelaskan 60% dan juga 40% ini akan dioptimalisasi pada musim haji di 2023 yang akan berlangsung kurang lebih pada Juli 2023 di tahun ini. Sementara itu kita lihat nanti bagaimana kemudian perjalanan saham dari Arsy Buana Travelindo ataupun emiten dengan kode saham HAJJ ini di Bursa Efek Indonesia. Apakah kemudian dibuka di harga yang cukup positif ataupun menghijau atau justru mengalami pelemahan pada awal perdagangan di hari ini, dan kita lihat nanti apakah kemudian ini juga bisa menjadi pilihan bagi Anda para investor untuk kemudian berinvestasi di emiten pendatang baru ini yang memang jika kita lihat dari ratusan emiten yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia belum begitu banyak yang bergerak di bidang penyedia akomodasi wisata, dan tentunya ini kita harapkan bisa menambah semarak pilihan investasi bagi para investor karena peluang pasarnya juga cukup besar dari Arsy Buana Travelindo ini sendiri. Dari informasi yang kami dapatkan, perseroan masih terus menyasar besarnya peluang ataupun potensi dari pasar umroh dan juga pasar haji di Indonesia, sehingga tentunya kita harapkan ini menjadi peluang ataupun potensi yang besar bagi Arsy Buana Travelindo untuk bisa mendapatkan kinerja yang cukup baik dan juga optimal, sehingga nantinya sahamnya pun kita harapkan juga dapat mendapatkan dampak yang positif. Demikian Wiki dan Prisa, kembali ke Anda. Dan pemirsa, langsung saja kita akan ikuti bersama terkait dengan kegiatan ataupun seremoni dari HAJJ berikut ini dari Main Hall Bursa Efek Indonesia, di mana acara sudah dimulai dan kita lihat seremoninya berikut ini. Ya, seperti diketahui pemirsa, PT Arsy Buana Travelindo Tbk ini memiliki kegiatan usaha utama bergerak dalam bidang jasa penyedia akomodasi perjalanan wisata yang akan melepas sahamnya pada pagi hari ini sebanyak 29,998%. Dan rahmat buat kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, juga yang paling saya cintai, ini kena didengar oleh banyak orang kepada para pemegang saham tentunya. Hari ini kemarin saya dapat informasinya sangat luar biasa, oversubscribe yang sampai 33 kali, nominalnya hampir 15.000 dan lain sebagainya. Itu buat kami merupakan amanah yang luar biasa. Mudah-mudahan kalau tadi disampaikan sama Pak Nyoman, besar bersama Bursa Efek ini insya Allah dan mudah-mudahan akan tercapai. Tentunya saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua pihak. Hari ini mungkin sebagai hari yang selalu ditunggu oleh emiten waktu ini. Alhamdulillah tahapan-tahapannya sudah dilewati. Dan ketika tanggal 5 diputuskan untuk kita melakukan pencet bel ini, maka yang terucap di kami itu adalah Pak, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Kira-kira itu. Jadi bahasanya berdiri pada awal yang betul dan insya Allah kita akan menempuh jalan yang bersama-sama kita diamanahkan ini. Jadi insya Allah kita akan selalu bersama dengan bursa, dengan bimbingan-bimbingannya, dengan teman-teman lain. Kita akan terus melakukan leverage, melakukan scaling up untuk pengembangan bisnis-bisnis ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa mungkin ABT ini adalah, menurut saya adalah perusahaan pertama yang listing di Bursa Efek Indonesia, karena memang asalnya kita sebagai biro perjalanan wisata, tetapi concern bisnis kami itu adalah sebagai service provider untuk memberikan layanan kepada para jamaah umroh dan jamaah haji.
Sejak awal 2020 kami sudah memulai tahapan ini, kemudian dihajar oleh pandemi. Alhamdulillah, walaupun papan kami papan akselerasi, nah itu tadi memang kami mengikuti filosofi kecil, besar, dan besar. Insya Allah akan seperti itu, Pak. Nah, tentunya ini juga memang kita mengikuti perkembangan yang ada pada saat ini. Alhamdulillah setelah pandemi kemudian menjadi normal dan inline dengan apa yang direncanakan oleh kaitannya dengan pemerintah Saudi Arabia misalnya. Dia mempunyai target di tahun 2030 hendak mendatangkan 30 juta para pengunjung yang akan ke sana. Tentunya terus terang kami dari manajemen itu ketika niat untuk melakukan menjadi perusahaan TBK dan melantai di bursa dengan pertimbangan dan rencana-rencana ke depan yang saya kira sangat perlu dukungan dari pasar modal. Sekali lagi mudah-mudahan momen yang baik ini, momen yang sangat luar biasa ini menjadi angin segar buat para investor, buat para stakeholder, buat para pemangku kepentingan semuanya. Apalagi kita disetujui juga dengan memiliki ticker dengan kode HAJ. Nah, tentunya HAJ ini juga menjadi motivasi buat kami. Nama tidak hanya sembarang nama, tetapi nama yang memang mengandung motivasi yang luar biasa. Bagaimana kewajiban haji itu diperintahkan Tuhan kepada Nabi Ibrahim, kemudian nyampe kepada kita yang sekarang menjadi mutlakuz ziarah. Semua kunjungan dinamakan dengan haji ke tanah suci, kira-kira itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi sementara ini dapat bermanfaat. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak dan selamat datang kepada para investor dan calon investor. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Saiful Bahri. Kami mohon Bapak untuk tetap berada di atas panggung. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan menyaksikan prosesi pencatatan perdana saham PT Arsi Buana Travelindo Tbk. Untuk itu kami undang untuk naik ke atas panggung Komisaris dan Direksi PT Arsi Buana Travelindo Tbk. Kami undang Komisaris Utama Bapak Samsul Hidayat, Komisaris Bapak Didik Arianto, Komisaris Independen Bapak Andi Sudana, Direktur Utama Bapak Saiful Bahri, Direktur Bapak Agung Prabowo. Kami juga turut mengundang perwakilan penjamin pelaksana emisi efek untuk naik ke atas panggung. Dua menit 10 detik lagi menuju pukul 9 tepat. PT Arsi Buana Travelindo Tbk bergerak dalam sektor consumer cyclical dan subsektor consumer services. Bergerak dalam bidang usaha jasa penyedia akomodasi perjalanan wisata. PT Arsi Buana Travelindo Tbk merupakan perusahaan yang tercatat ke-29 di Bursa Efek Indonesia. Satu menit 22 detik lagi menuju pukul 9 tepat yang menandai pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia pada hari ini dalam rangka pencatatan perdana saham PT Arsi Buana Travelindo Tbk. Satu menit lagi menuju pukul 9 tepat. Dan kami mengajak seluruh hadirin nantinya untuk menghitung mundur bersama dari hitungan ke-10. 45 detik lagi. Tiga 30 detik lagi menuju pukul 9 tepat. Bapak Ibu hadirin sekalian,
Marilah kita hitung mundur bersama dari hitungan ke 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dengan demikian, saham PT Arsi Buana Travelindo Tbk resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya kita akan melihat pergerakan saham pada layar monitor. Transaksi PT Arsi Buana Travelindo Tbk terjadi pada posisi harga Rp136. Baik Bapak Ibu hadirin, kita lihat kembali pada layar monitor. Transaksi PT Arsi Buana Travelindo Tbk terjadi pada posisi harga Rp145. Total frekuensi sampai dengan saat ini sebanyak 1.700 kali transaksi dengan total volume saham sebesar 337.000 lot saham untuk total nilai transaksi sebesar 5,17 miliar rupiah. Kita beralih melihat perkembangan indeks harga saham gabungan hari ini. IHSG saat ini berada pada posisi 6831 atau mengalami perubahan sebesar 0,02% dari indeks penutupan hari kemarin. Saham PT Arsi Buana Travelindo Tbk masuk dalam sektor consumer cyclicals. Indeks untuk sektor tersebut berada pada posisi 819.14 atau mengalami kenaikan sebesar 0,06% dari indeks penutupan hari kemarin. Selanjutnya kita kembali ke informasi saham PT Arsi Buana Travelindo Tbk. Transaksi saat ini terjadi pada posisi harga Rp149 atau mengalami kenaikan sebesar 7,14% dari harga perdana. Demikianlah Bapak dan Ibu sekalian, kami kembalikan kepada MC. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah penyerahan sertifikat dan pertukaran cindramata antara PT Bursa Efek Indonesia dengan PT Arsi Buana Travelindo Tbk. Kami silahkan kepada Bapak untuk maju ke depan untuk melakukan prosesi penyerahan sertifikat dan pertukaran cindramata. Penyerahan sertifikat akan dilakukan oleh PT Bursa Efek Indonesia kepada PT Arsi Buana Travelindo Tbk. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya penyerahan cindramata dari Bursa. Demikian pemirsa seremoni IPO dari Arsi Buana Travelindo pemirsa atau HAJJ, di mana HAJJ pada pembukaan perdagangan pada pagi hari ini mengalami penguatan 10% atau 14 poin di 154 dari posisi atau harga IPO-nya di 140, saat ini di 154. Dan pemirsa, untuk indeks harga saham gabungan atau IHSG pada pembukaan sesi 1 pada pagi hari ini, IHSG tampak bergerak di teritori negatif, turun 0,14% atau 8 poin di 6.824. Informasi dan juga analisis selengkapnya akan kembali kami hadirkan bersama dengan analis usai jeda pariwara berikut. Tetaplah di segmen Market Buzz Power Breakfast. Kita kembali lanjutkan perbincangan pemirsa bersama dengan Mas Michael Yo, dan kita membahas mengenai saham HAJJ yang baru saja IPO. Menarik nggak sih, ini adalah sektornya lebih ke dari namanya Travelindo, travel begitu ya. Gimana analisis Anda? Oke, jadi untuk saham HAJJ ini menariknya itu dia berada di sektor yang boleh dikatakan kompatriotnya itu sedikit. Jadi contohnya kayak ada PANR di sini sebagai kompatriot dari HAJJ di sini, dan kita tahu bahwa era pandemi sudah usai, jadi memang traffic atau ada yang namanya pent up demand. Jadi pent up demand itu demand yang tertunda
demand yang hilang sementara, tapi itu cuma tertunda, dan tertunda itu karena COVID-19. Dan ketika pandemi di banyak negara itu sudah dimatikan atau sudah dinyatakan statusnya hilang, maka akan ada pent-up demand yang muncul Berarti, dari emiten-emiten seperti Mas ini, yaitu Michael, HAJJ. ada peluang untuk membukukan kinerja yang apik lagi untuk sektor ini ataupun bidang usaha ini ke depan, seiring dengan pandemi yang ya kita harapkan benar-benar hilang begitu ya. Oke, tapi secara PI bagaimana? Jadi HAJJ ini diperdagangkan, ditawarkan di PE di level kurang lebih 65, dan itu quite high ya, termasuk salah satu PE yang tinggi. Cuman baiknya ya, HAJJ itu memiliki PBV itu kurang lebih 2. Jadi ini sebenarnya secara value company yang ditawarkan itu murah, tapi kalau kita bicara untuk growth company, mungkin it takes akan memakan waktu yang lebih panjang. Oke, apa rekomendasi saat ini? Memang baru banget IPO ya. Apa rekomendasinya? Kalau Dicermati dulu. Oke, kalau saya lihat demand yang ada di saham ini masih oke, masih baik. Jadi saya netral to bullish. Oke, saham yang sejenis di bursa juga sudah ada beberapa ya? Ada, seperti contohnya kayak PANR, lah beli juga dia punya segmen tiket.com di situ. Jadi ya ini sektor yang bergerak di bidang pariwisata. Baik, kita ke cuan. Cuan ini menarik karena laba bersihnya impresif di tahun 2022, di mana membukukan kenaikan lebih dari 2.500%. Sahamnya melambung sejak IPO ya 8 Maret kemarin 21,85% dalam 1 minggu saja. Dan kemarin naik 10%, hari ini naik lagi 3%, 925. Singkat saja, seberapa menarik saham CUAN atau cuan? Oke, jadi yang menarik dari cuan itu adalah ownership-nya, yaitu dimiliki oleh Pak Pragejo Pangestu. Nah, sementara pre-IPO sendiri ya, itu Pak Pragejo Pangestu sendiri yang melakukan pembelian sebesar 99%. Sementara post-IPO itu di level kurang lebih 85%. Yang kedua yang menarik itu adalah modal bisnisnya yang bergerak di bidang coal mining. Jadi kita tahu saat ini sektor coal itu lagi hot, lagi naik daun gitu. Jadi ya emiten ini memang menarik. Cuman sayangnya untuk harga saat ini memang berada diperdagangkan di level yang tinggi. Oke, sudah tinggi ya. Jadi jangan ikut-ikutan kalau belum punya karena harganya sudah cukup signifikan ya. Baik, kita lihat untuk update dari pembukaan perdagangan sesi 1 pada hari Rabu ini 5 April 2023. Pemirsa, indeks harga saham gabungan tadi kita lihat dibuka di teritori negatif, dan kita lihat datanya dalam grafis berikut ini. Ya, di mana juga masih cenderung melemah. Kemudian Jakarta Islamic Index juga turun, LQ45 juga mengalami pelemahan. Kemudian saham yang menjadi top gainers dan juga top losers, 4 diantaranya pemirsa seperti selengkapnya bisa Anda saksikan di layar. Ada diantaranya Telkom pemirsa ya, kemudian Antam, dan ada HAJJ yang baru saja IPO. Kemudian pemirsa, saham yang menjadi top losers adalah saham-saham banking pemirsa ya, ada BBCA, ITMG juga ada pemirsa, dan juga tampaknya yang terakhir ini adalah emiten Adaro ya. Oke, demikian pemirsa gainers dan juga losers. Bank Mandiri sudah stock split, wajar ya ketika ada koreksi, Mas Michael, atau bagaimana? Wajar, pertama karena dia sudah melakukan pembagian dividen jumbo, dan stock split itu katalis positif untuk investor-investor dalam melakukan pembelian karena dia memiliki harga yang jauh lebih murah. Oke, baik, di posisi saat ini 5175 mumpung lagi turun atau tunggu dulu? Untuk saat ini Bank Mandiri di posisi sekarang ini sudah termasuk posisi yang menarik, akumulasi bisa dilakukan sampai di level 4.925. Turun lagi masih bisa oke ya, 4.900 masih menarik untuk dilakukan cicil beli di Bank Mandiri, wajar ketika stock split harganya melemah. Baik, banyak yang masih akan kita bahas, Mas Michael. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih untuk rekomendasinya, analisisnya pada pagi hari ini. Sehat, sukses selalu untuk Anda. Selamat pagi. Pagi, Mbak Trisa. Terima kasih. Terima kasih.